Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan awal aktivitas pagi hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan Fajar Hidayah dan Alhamdulillah sudah hadir Ustadz Sunarno yang nanti akan melanjutkan pelajaran sekaligus memberikan pencerahan untuk kita semua di kesempatan pagi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat pagi ini Ustadz? Sehat. Alhamdulillah. Dan pemirsa nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, SMS ataupun di kami di 08 11 255 3000. Segera kita simak pelajaran kita pagi kali ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Saudaraku pemirsa dan pendengar dimanapun berada, syukur alhamdulillahirabbil alamin, Allah senantiasa curahkan anugerah pada kita. Hari ini kita diperkenankan mengawali aktivitas kita dalam keadaan sehat walafiat. Saudaraku, hari ini kita akan bicara tentang mengokohkan tauhid dengan tadabbur alam. Allah mendidik pada manusia supaya memperhatikan ciptaannya, baik yang ada di langit maupun yang di bumi, dengan segala isinya. Untuk difikirkan, direnungkan, betapa besar, betapa perkasa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang maha besar, Allah yang maha perkasa, dan maha-maha yang lain. Tidak ada Tuhan selain Allah yang bisa menciptakan alam dengan segala isinya ini. Ini semuanya bisa memperkokoh tauhid kita. Dan kita juga merasa betapa lemah kita sebagai makhluk, sebagai manusia, kalau sudah berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Ali Imran 190-191 yang sudah sangat populer. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil lil ulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Wa ikhtilafil lail wan nahar, silih bergantinya malam dan siang. La ayatil liulil albab, sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran. Tentu bagi orang yang memikirkan. Maka untuk lebih jelasnya, diciptakannya langit dan bumi, siang dan malam. Dalam surat Al-Qasas 73, siang dan malam Allah ciptakan untuk hambanya. Di situ Allah berfirman, wa min rahmatihi, semuanya itu karena rahmatnya. Ja'ala lakumul lail wan nahar, Allah menjadikan untuk kalian hai manusia malam dan siang. Litaskunu fihi, malam hari kamu bisa tidur, bisa istirahat, menenangkan diri. Walitabtaghu min fadlihi,
siang hari kamu bisa bekerja, berkarya, beraktivitas untuk mencari min fadlihi la'alakum tashkurun, untuk mencari kurnianya supaya manusia itu bisa bersyukur. Maka sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau apabila melihat pergantian siang dan malam, beliau senantiasa membaca ayat Yunus ayat 6 itu, inna fi ikhtilafil laili wan nahar. Sesungguhnya dalam pergantian malam dan siang. Wa ma khalaqallahu fis samawati wal ard, dan apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, la ayatil lil qaumi yattaqun. Sungguh ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang bertakwa. Saudaraku, kemudian dilanjutkan surat Ali Imran tadi, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Maksudnya sebagaimana diterangkan dalam hadis Muslim nomor 373. An Aisyah qalat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyani. Dari Aisyah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa ingat pada Allah dalam segala keadaannya. Maksudnya itu siang malam dalam beraktivitas selalu ingat pada Allah. Ini didikan untuk kita, supaya kita senantiasa banyak ingat pada Allah. Maka Abu Darda radhiyallahu an berkata, likulli syai'in siqalatun. Segala sesuatu itu ada pengkilapnya. Wa inna siqalatul qulub dzikrullah. Pengkilap hati ini adalah zikir pada Allah. Maka supaya hati kita ini cemerlang, hati kita ini bersih, hati kita itu mengkilap, tidak keruh, kita diajarkan supaya banyak ingat pada Allah. Dzikir bisa berarti menyebut, dzikir bisa berarti ingat. Maka kita sebagai orang Islam, orang yang beriman, mari jaga hati ini, supaya hati kita cemerlang, hati kita mengkilap, karena banyak ingat pada Allah, mengingat kebesaran Allah. Kemudian dilanjutkan dalam surat Ali Imran tadi, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau bila memandang ke atas, ke langit, di situ penuh bintang, ada bulan, beliau membaca ayat Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan. Maha suci Allah yang telah menjadikan di langit gugusan bintang-bintang. Coba kalau kita malam hari keluar rumah di tempat yang gelap, memandang ke atas, ada bintang yang bertaburan di langit, maka di situ kita melihat betapa maha perkasa, maha besarnya Allah yang menciptakan itu. Bahkan dalam riwayat lain, sahabat mengatakan, asyhadu anna laka rabban wa khaliqan. Saya bersaksi bahwa engkau, hai bintang-bintang, ada pemelihara dan ada penciptanya. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Ini didikan untuk memperkuat rohani kita dari sisi tauhid. Wa ja'ala fiha sirajan. Di langit dijadikan sirat. Sirat itu kan lampu, maksudnya matahari.
matahari yang menerangi kita ketika siang hari. Ini semuanya ciptaan Allah. Maka kita sebagai manusia kadangkala sering, karena seringnya melihat matahari nggak pernah berpikir bahwa matahari itu ciptaan Allah. Kemudian dalam ayat tadi dilanjutkan, wa qamaron muniron, bulan yang bercahaya. Malam hari ketika matahari sudah tenggelam, bulan muncul dengan cahayanya. Ini semuanya adalah sebagai tanda kebesaran yang Allah ciptakan di alam semesta ini. Sehingga kita jauh dari syirik, dari mensekutukan Allah. Maka ini harus kita renungkan. Lain halnya dengan Ali bin Abi Thalib. Kalau beliau melihat gunung, melihat laut, melihat alam yang lain yang menakjubkan, beliau berkata, ma'adzamaka ya khaliqal hadhil makhluqat, betapa agung engkau wahai pencipta makhluk-makhluk ini. Maka kalau kita piknik, tadabbur alam kalau istilah sekarang, ke gunung, ke laut, coba kita ingatkan kita pada Allah SWT. Jangan hanya kagum. Kalau samudra yang begitu luasnya, gunung yang begitu megahnya, gagahnya, atau keindahan-keindahan yang lain yang kita kagum, maka kita harus langsung ingatkan pada penciptanya. Maka sebagaimana Ali bin Abi Thalib ini memberikan contoh pada kita, betapa agung engkau wahai pencipta makhluk-makhluk ini. Sehingga kita tidak berhenti kekaguman alam ini. Justru kita harus lebih kagum pada penciptanya, sehingga kita mengagungkannya, sehingga kita membesarkannya, kita mengesakannya. Tidak mungkin makhluk selain Allah bisa menciptakan ini semuanya. Maka akhirnya Ali bin Abi Thalib menyetir ayat Subhanaka ma khalaqta hadza batila. Maha suci engkau Allah, semuanya diciptakan bukan sia-sia. Kemudian kita juga diajarkan untuk melihat kebesaran Allah, menguatkan tauhid kita pada Allah, supaya kita juga memperhatikan pada diri kita masing-masing. Dalam surat Ad-Dariyat 21 itu kan kita diajarkan, wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kalian itu apa kamu tidak perhatikan? Maksudnya Allah mengingatkan manusia agar memperhatikan ciptaan Allah yang wujudnya diri sendiri kita, diri kita masing-masing ini. Mulai dari tubuh, akal, jiwa, sehingga sistem kehidupan yang sangat sempurna. Tidak ada ciptaan Allah yang lebih sempurna dari manusia. Coba ini kita renungkan, dan ini kita semuanya ada di dalamnya. Tubuh manusia adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dari asal penciptaan dari air mani yang tidak berharga, proses pertumbuhan hingga diberi akal untuk berpikir. Ini semuanya Allah lah yang bisa menciptakan sehingga kita jadi makhluk yang dimuliakannya. Maka ayat ini menegaskan bahwa tanda-tanda kebesaran Allah itu tidak hanya ada di langit, di bumi, namun juga ada pada diri manusia itu sendiri. Nah, kita jarang, bahkan tidak pernah barangkali, kita cuman sibuk piknik ke sana kemari, tapi sering-sering
lupa pada Allah. Justru itu yang terjadi. Kita jarang memperhatikan diri kita sendiri. Coba kita bercermin. Kalau kita bercermin, kita berdoa pada Allah. Allahumma kama hasanta khalqi fakhasin khuluqi. Indah sekali. Saudaraku, kemudian dilanjutkan surat Al-Imran tadi, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Maka kita mohon pada Allah, pada Tuhan yang menciptakan alam semesta, supaya kita dihindarkan dari siksa neraka. Tentu, kalau kita mengesahkannya, mentaati aturannya, maka semuanya itu kita akan terhindar dari neraka. Maka ayat ini sering dibaca oleh Nabi kita Muhammad SAW apabila sholat malam. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Maka Ibnu Abbas itu mengatakan, Bittu inda kholati Maimunah. Saya pernah bermalam di tempat bibiku Maimunah. Faqama Nabi SAW minal lail, maka Nabi bangun di malam hari. Watawassaka watawaddoa. Beliau bersiwak, kalau sekarang ya gosok gigi. Kemudian wudu. Wa yaqul, kemudian beliau sholat. Dalam sholat itu beliau membaca Inna fi khalqis samawati wal ard waqtilafil laili wan nahar la ayatil lil albab. Maka dari ayat ini kita diajarkan untuk mendorong kita senantiasa untuk zikir pada Allah. Tafakur, merenung tentang ciptaannya. Karena zikir itulah, ingat pada Allah itulah bisa menjaga hati kita. Tafakur, merenung bisa menumbuhkan iman. Ini pentingnya kita memperhatikan ciptaan Allah. Maka Nabi dalam sholat malamnya sering membaca ayat ini untuk menumbuhkan kesadaran spiritual pada umatnya. Sehingga kita sebagai umatnya, mari kita tiru, kita contoh. Dalam rangka untuk mengokohkan, menguatkan tauhid kita kepada Allah SWT, ketika kita melihat kebesaran alam yang ada di sekitar kita. Subhanallah, maka ini semuanya jadi pelajaran yang sangat berharga untuk kita semuanya. Begitu saudaraku, semoga bermanfaat untuk saya dan kita semuanya. Terima kasih. Ya, baik pemirsa, kami harapkan Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, SMS ataupun di WA kami di 08112553.000. Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami khususnya di program unggulan Fajar Hidayah pagi ini. Kami persilakan kesempatan pertama di line telepon 02716793000. Anda bisa bergabung. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Adi di Palembang. Ya, silakan Pak Adi. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak. Gini Pak Ustaz, saya mendengar khotib Jumat berkhutbah menyampaikan sebuah hadis yang artinya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengadakan peringatan atas kelahiranku, di akhirat kelak akan saya beri syafaat. Ini wajahnya hanya al-hadis. Yang saya tanyakan, ini sah apa mursal Pak Ustaz?
Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak ya, jadi hadis itu kami belum tahu, belum pernah mendengar. Tapi yang jelas kita sebagai umat Rasulullah itu, Nabi mengajarkan pada kita, la tatruni kama tatru Nasara Isa bin Maryam. Jangan menyanjung-menyanjungku sebagaimana orang Nasrani menyanjung-nyanjung pada Isa bin Maryam. Termasuk itu tadi, cukup katakan bahwa aku adalah hamba Allah dan utusannya. Nggak ada. Maka kita ini untuk mencintai Rasulullah, mari kita ikuti aja ajarannya. Mereka yang memperingati silahkan. Tapi yang jelas hadis itu kami belum pernah mendengar, belum pernah tahu. Ya karena kebodohan kami tentu. Maka karena kita belum ngerti, tidak ngerti, ya tidak pernah mengadakan peringatan. Maka kalau kita nggak ngerti, ya kita tinggalkan. Tinggalkan. Tidak cukup hanya mendengar begitu saja. Maka yang jelas, untuk kita lebih selamat, ikuti ajaran Rasulullah. Maka kalau Allah saja sampai berfirman, Qul in tuhibbuni, katakan Muhammad, kalau kamu mencintai aku, mencintai Allah, maaf, Qul in tuhibbunallah fattabi'uni, kalau kamu cinta pada Allah, ikuti aku. Ikuti aku. Maka kita ini diperintah untuk ikuti Rasulullah SAW dalam wujud cinta kita pada Allah. Kalau kita mengikuti Rasulullah, pasti mendapatkan syafaatnya. Maka mari kita tanamkan dalam jiwa. Kita tidak mudah ikut-ikut apa yang kita belum tahu, dan kita yakin dengan apa yang Allah firmankan itu. Kalau kita cinta pada Allah, mari kita ikuti Rasulullah. Karena dengan mengikuti Rasulullah itulah kita akan diampuni dosa kita. Dan otomatis, insya Allah, surga. Begitu Bapak, semoga bisa dipahami. Baik, kita lanjutkan Ustaz yang ada di WA. Dari Ibu atau Mbak ini ya, Nur Oktavian di Kota Bekasi. Perihal zakat Ustadz, untuk zakat dari hadiah pernikahan berupa uang ataupun barang, itu besarannya berapa persen Ustadz? Ya, jadi 2,5%. Jadi 2,5% dikeluarkan ya. Maka kita ini supaya bersih apa yang ada pada diri kita, maka keluarkan zakatnya, sehingga mudah-mudahan jadi barokah. Maka keluarkan 2,5%. Begitu, semoga bisa dipahami. Baik, berikutnya dari Ibu Farida di Tangerang. Jika kita sudah niat sholat jamak qashar duhur dengan asar Ustadz, baru selesai sholat duhur, kemudian membukakan pintu karena ada saudara yang datang dan mempersilahkan masuk. Kemudian melanjutkan lagi sholat jamaknya. Yang demikian diperbolehkan atau tidak Ustaz? Iya, boleh. Jadi karena ada keperluan membukakan pintu, kemudian nanti dilanjutkan lagi. Jadi boleh, nggak masalah itu.
Begitu, semoga bisa dipahami. Kita kembali di line telepon, kami persilakan berikutnya di 02716793000, kami persilakan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, kami persilakan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Bu Nurjanah Magetan. Ibu Nurjanah ya? Iya, Ibu Nurjanah Magetan. Silakan. Iya, 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 iya. Saya mau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu. Saya mau tanya Ustaz. Saya itu punya anak tunarungu. Iya. Saya tuh punya anak tunarungu, sudah berkeluarga. Tapi dia itu sholatnya di masjid itu 5 waktu mesti di masjid. Ya, silakan Ibu dilanjut. Iya. Terus ini kalau dia itu sholat, kalau menggerakkan mulut itu suaranya besar. Jadi dia itu kalau besar mengganggu untuk jamaahnya. Terus dia itu kalau sholat, jadi mulutnya itu tidak bergerak. Ya, baik. Bergeraknya diam saja. Ya. Iya, memang itu suami istri dia itu tunarungu, terus jadi itu bagaimana? Baik Ibu, begitu ya? Iya, itu kalau mulutnya itu tidak bergerak itu bagaimana? Ya. Itu loh, jadi suaranya tidak ada. Soalnya kalau suaranya ada itu mengganggu jamaah lain. Nggih. Baik, demikian ya Ibu ya. Baik Ibu, terima kasih. Solusinya itu sudah mulai dulu, dia tuh 5 waktu mesti di masjid. Nggih. Baik. Iya, mohon solusinya, Ustaz. Nggih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi Ibu ya, jadi Allah itu maha kasih sayang ya. Maka Allah itu perintahnya fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah pada Allah mastata'tum. Ini umum. Pada siapa saja. Jadi walaupun termasuk karena ada kekurangan, insya Allah Allah maha mengetahui. Maka apa yang beliau bisa, insya Allah Allah maha mengetahui. Karena memang kebutuhan khusus. Maka dijaga saja sholat 5 waktunya, termasuk akidahnya, akhlaknya. Perkara ada kekurangan, insya Allah Allah itu maha kasih sayang, maha mengetahui. Maka terus dijaga. Insya Allah semuanya itu akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah SWT.
Maka kalau kita ini sebagai orang beriman itu, kalau fattaqullah mastata'tum, bertakwalah pada Allah maksimal kalian. Masing-masing punya kemaksimalannya. Wasma'u, dengarkan. Tentu bagi orang yang tidak mendengar dengan isyarat-isyarat tertentu. Ini juga dengan cara yang khusus untuk memberi nasihatnya. Kemudian wa'ati'u, kemudian untuk ditaati dalam kehidupannya. Maka tentu sesuai dengan kemampuan yang ada pada beliau itu. Jadi tidak mengurangi apa-apa insya Allah. Jadi tetap dijaga, karena aktif sholat 5 waktu di masjid. Kalau barangkali itu tadi dikatakan, kalau bersuara mengganggu, ya apa yang beliau kerjakan, insya Allah itu sudah maksimal. Begitu Ibu, semoga bisa dipahami. Baik Ustaz, kita lanjutkan kembali di WA Ustaz, pertanyaan dari Ibu Peggy di Solo. Saya bekerja dengan bos yang dari non-muslim dari etnis tertentu Ustaz. Kemudian kalau sholat itu disediakan tempat sholat. Namun di tempat sholat tersebut ada simbol keagamaan tertentu, non-muslim. Apakah sholat saya itu sah karena ada gambar simbol tersebut, Ustaz? Ya. Jadi kalau kita seorang muslim, cari tempat yang tidak ada gambarnya, apalagi simbol agama tertentu. Karena kita diajarkan dalam hadis Bukhari juz 7 halaman 66, kita diberikan pelajaran. An Anasin radhiyallahu anhu qala kana kiramin li'aisata satarat bihi janiba baitiha. Adalah Aisyah mempunyai tabir yang digunakan untuk menutupi bagian samping rumahnya. Faqala laha an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi dawuh pada istrinya tadi, pada Aisyah, amiti anni fa innahu la yazalu tasawiruhu. Hilangkan tabir itu dariku, karena gambar itu selalu mengganggu aku. Mengganggu dalam apa? Ta'ridu li fi sholati, mengganggu aku dalam sholatku. Kalau gambar yang lain saja mengganggu, apalagi gambar yang merupakan simbol. Maka cari tempat yang tidak ada gambarnya. Apalagi simbol itu dilarang. Kalau ada simbol agama tertentu malah dilarang. Maka cari tempat yang di situ tidak ada simbol apa-apa. Kalau di kamar, ya di kamar yang tidak ada gambarnya apa-apa. Jangan sholat di tempat yang situ ada simbol gambar tertentu, sedangkan itu menjadikan keyakinan bagi mereka. Kita nggak boleh sholat di situ. Begitu, semoga bisa dipahami. Baik, kita beralih kembali di line telepon 6793000, kami persilahkan. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa, di mana Bapak? Dengan Pak Yanto di Kalimantan Tengah. Silakan Pak Yanto, Kalimantan Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak. Mau tanya Ustaz, mohon dijelaskan Ustaz di surat Al-Maidah ayat yang 105 Ustaz, mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Maidah 105 ya. 105 ya. Iya. Jadi dalam ayat ini Bapak, kita diberikan pelajaran.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum. Hei orang beriman, wajib atas kamu menjaga dirimu, menjaga akidah kita, menjaga ibadah kita, menjaga akhlak kita, supaya senantiasa menurut apa yang Allah ajarkan, Rasul ajarkan pada kita. La yadurrukum, tidak akan memberi mandorot pada kalian. Man dhalla idza ihtadaitum, kalau ada orang sesat akan memberikan mandorot pada kita, karena Allah yang menjaga. Kalau kita ini senantiasa berpegang pada akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya bagus, senantiasa dalam petunjuk, gangguan dari orang lain yang akan memberikan mandorot pada kita itu tidak akan mempan, karena Allah yang menjaga, Allah yang melindungi. Maka ini harus ada keyakinan. Harus ada keyakinan. Maka syaratnya alaikum anfusakum, jaga diri kita. Ilallah marji'ukum jami'an, kepada Allah semua manusia akan kembali. Yang iman kembali pada Allah, yang kafir akan kembali pada Allah. Nggak ada manusia nggak kembali pada Allah. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan akan dikabarkan pada kalian manusia apa yang sudah kalian kerjakan. Jadi di sini ada kuntum ta'malun itu yang sudah dikerjakan ketika di dunia. Karena itu dalam bahasa Arab kan masa yang sudah berlalu. Maka apa yang sudah kamu kerjakan apa? Nah itulah akan dikabarkan oleh Allah. Maka kalau kita senantiasa dalam hidup ini berpegang teguh pada petunjuk, insya Allah Allah yang akan menjaga kita. Allah jamin itu. La yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Maka kita ayat ini mari kita pegang teguh dalam kehidupan sehari-hari. Karena ini penting sehingga kita senantiasa akan menjaga diri kita. Tidak disibukkan oleh orang lain. Tapi kita sibuk menjaga akidah kita, menjaga ibadah kita, menjaga akhlak kita, dan kita senantiasa berpegang pada petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Begitu, semoga bisa dipahami. Baik Ustaz, kita masih ada kesempatan kembali di pertanyaan WA saja dari Ibu Hanifah di Karanganyar. Ustaz, kalau subuh saya dengar azan, saya langsung sholat sunat sebelum subuh. Tidak menjawab seruan adzan yang ada di masjid di komplek kami, Ustaz. Jadi sholat sunatnya di rumah. Apakah benar yang demikian, Ustaz? Dan setelah sholat sunat, saya langsung ke masjid untuk sholat jamaah. Demikian. Iya. Jadi Bu ya, jadi kalau kita sudah yakin bahwa muadzin itu sudah ada yang menjawab, ya monggo. Tapi kalau kita tidak yakin, kalau muadzin yang adzan itu tidak ada yang menjawab, ya kita jawab dulu. Karena apa? Jawab adzan itu wajib, fardu kifayah. Kalau kita yakin sudah ada yang menjawab, ya kita langsung sholat sunnah, nggak apa-apa. Namun kalau dikhawatirkan nggak ada yang menjawab, dosa semua nanti. Maka kalau ibu sudah yakin bahwa sudah ada yang menjawab, ya monggo sholat. Tapi kalau belum ada yang menjawab, ya kita jawab dulu, baru kita sholat sunnah. Itu supaya kita bisa melaksanakan menjawab adzan dan juga sholat sunnah. Begitu
semoga bisa dipahami. Ya. Baik Ustadz, kami sampaikan terima kasih atas pelajaran dan tausiahnya pagi ini Ustadz. Kami nantikan pelajaran berikutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan Fajar Hidayah pagi ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Tamel Fatoni pamit undur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.